warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari kelas 635A04 akan menyampaikan hasil kajian dan analisis terkait sistem informasi akuntansi pengeluaran kas terhadap CV Makarindo Berkah Group Jember. Presentasi ini adalah salah satu bentuk pemahaman serta penerapan materi yang telah diberikan dalam perkuliahan bersama dosen pengampu Bapak Dr. Heri Kuswara, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Berliana Amelia Putri dengan NIM 6330569. Saya Septia Dibowen Putri dengan NIM 632303335. Saya Zaskia Fitri Nuraini dengan NIM 632300960. Kami akan memaparkan materi yang telah kami susun berdasarkan pengamatan, studi literatur, serta pemahaman dari teori-teori yang relevan. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran serta penambah wawasan bagi kita semua. Tanpa perpanjang kata, mari kita mulai pemaparan materinya. Latar belakang. Di masa kini memang sudah beredar di tengah era digital, hampir semua bidang usaha memanfaatkan teknologi untuk bisa berkembang lebih baik. Setiap jenis kegiatan bisnis, mulai dari usaha kecil, menengah, hingga besar, membutuhkan sistem yang teratur agar berjalan dengan lancar. Bidang makanan dan minuman juga menjadi salah satu bisnis yang tetap bertahan dan berkembang dalam menjalankan operasinya. Guna dapat mempermudah proses bisnisnya, perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang efektif serta efisien. Oleh sebab itu, perancangan sistem informasi akuntansi berbasis website masih menjadi cara yang tepat serta cara yang utama untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas bisnis pada CV Makarindo Berkah Group Jember. Kegiatan pengeluaran kas di suatu usaha industri membutuhkan suatu sistem prosedur pengeluaran kas sebagai bentuk pengendalian internal untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, penyimpangan, ancaman, ataupun penyalahgunaan anggaran. Dikarenakan kas sebagai alat pembayaran yang liquid memiliki resiko tinggi, mudah disalahgunakan karena dapat dicairkan sewaktu-waktu. Pengeluaran kas pada CV Makarindo Berkah Group Jember ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran di bagian gudang dan di bagian non-gudang. Pengeluaran gudang berhubungan dengan pengadaan bahan baku, sedangkan di bagian gudang meliputi gaji, sewa listrik, wifi, promosi, sponsorship, dan lain sebagainya. CV Makarindo Berkah Group Jember ini setiap harinya melakukan pengeluaran kas sehingga membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk mengontrol serta mengawasi kecurangan, penyelewengan, penyimpanan pada CV Makarindo Berkah Group Jember ini. Selanjutnya ada maksud dari penelitian. Yang pertama, menyediakan panduan komprehensif tentang implementasi sistem informasi akuntansi atau SIA pengeluaran kas yang dapat diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, khususnya industri manufaktur. Yang kedua, membantu memahami komponen-komponen SIA pengeluaran kas meliputi aktivitas, dokumen, catatan akuntansi, fungsi, dan bagan alir dokumen. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama fokus pada penelitian, meliputi objek penelitian yaitu siklus sistem informasi akuntansi atau SIA pada siklus pengeluaran kas. Lalu lokasi studi kasus kami CV Makarindo Berkah Group Jember yang merupakan usaha kecil menengah atau UKM bergerak pada bidang produksi makanan ringan. Tujuan analisis menganalisis bagaimana proses pencatatan dan pelaporan kas dilakukan di CV Makarindo Berkah Group Jember. Lalu yang kedua lingkup dan analisis yaitu menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi yang berjalan pada siklus pengeluaran kas di CV Makarindo Berkah Group Jember, lalu menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi dalam mengelola arus kas perusahaan. Selanjutnya, sejarah perusahaan. CV Makarindo Berkah Group Jember ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage atau biasa kita kenal dengan F&B yang berdiri sejak 20 April 2017. Makaroni Makarina
ini hadir dengan berbagai rasa karena sangat memahami bahwa kenangan indah harus tetap ada. CV Makalindo Berkah Grup Jember ini beralamat di Jalan Sriwijaya 20 nomor 11 Kalioktak, Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jam operasional kerjanya dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kebutuhan sarana dan prasarana sudah memadai, di antara lainnya adalah peralatan pengolahan yang memadai, area produksi yang bersih sehingga makanan terjamin higienis. Adapun struktur perusahaannya di sini, Kak Helmi Zairudiansyah sebagai CEO dan ada Kak Fauzia sebagai CPO, Kak Anik sebagai akunting, Kak Ilham sebagai COO. Dan Kak Fauzia ini menaungi divisi yaitu karyawan bagian penggorengan, karyawan bagian pengemasan dan distributor. Sedangkan Kak Ilham menaungi Kak Anita Sari yaitu administrasi dan Kak Anita Sari menaungi outlet 1 dan outlet 2. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, pengolahan kas untuk pengadaan bahan baku. Hal ini dimulai dengan memesan bahan baku. Selanjutnya, bisnis melakukan aktivitas penyaringan bahan baku, setelah itu uang keluar. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan standar tersebut, yaitu tidak ada aktivitas untuk menyetujui faktur pemasok. Ini karena perusahaan dan pemasok saling percaya satu sama lain. Bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK lengkap 3 selama proses pengeluaran uang. Bagian kas menerima BKK dari bagian utang, kemudian mengisi dan meminta kepada CEO untuk memberikan otorisasi cek. Setelah cek dicairkan dan uang disimpan, bagian akuntansi menerima BKK lembar pertama dari bagian utang dan mencatatnya dalam jurnal. Yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil atau non-gudang. Pengeluaran dana kas kecil dimulai dengan pemakai dana kas membuat permintaan pengeluaran kas atau PPK lengkap 2. Untuk biaya seperti gaji, sewa, listrik, promosi, dan lain-lain, bagian kas yang merangkap tugas fungsi pemegang dana kas menerima PPK dan kemudian menyerahkan uang kepada peminta dana kas berdasarkan PPK lembar pertama. Selanjutnya, pemakai dana kas menggunakan uang mengumpulkan bukti pendukung dan membuat bukti pengeluaran kas atau BPK. Setelah memeriksa pertanggungjawaban, bagian kas kembali mengarsipkan dokumen dan mengembalikan PPK lembar kedua dengan cap lunas kepada pemakai dana kas. Karena perusahaan tidak memiliki jurnal pengeluaran dana kas kecil, semua pengeluaran dana kas kecil dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama di bagian utang. Pertama mulai, lalu bagian utang melakukan pembuatan BKK sebagai dokumen permohonan pembayaran. Lalu bagian utang melampirkan dokumen pendukung seperti invoice atau faktur. Lalu lampiran diperiksa dan diparaf oleh registrasi. Selanjutnya dokumen dikirim ke persediaan untuk diarsip. Lalu jika dokumen udah lengkap, bagian utang mencatat dokumen ke registrasi BKK. Lalu BKK dan lampiran dikirim ke bagian kas untuk proses pembayaran. Selanjutnya di bagian kas, yang pertama menerima BKK, yang kedua kas mengisi cek sesuai jumlah pembayaran, yang ketiga setelah cek terisi, bagian kas meminta tanda tangan pada pejabat yang berhak untuk tanda tangan, lalu bagian kas menyerahkan ke bank untuk pencairan dana, selanjutnya bank mengirim uang pencairan cek, lalu kas menerima konfirmasi pembayaran telah diproses dan memberi cap lunas. Selanjutnya, data BKK dicek dan dicatat sebagai arsip pembayaran. Selanjutnya bagian kas, salinan bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang udah dikasih cap lunas diarsip ke bagian kas sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya proses pembayaran berakhir. Yang selanjutnya ada use case diagram. Yang pertama, pemakaian dana kas. Proses ini dimulai ketika suatu bagian membutuhkan dana untuk kegiatan tertentu. Pemohon mengisi permintaan kas untuk pencantum jumlah, tujuan, dan waktu kebutuhan. Jika kebutuhan hanya untuk sekali pengeluaran, maka dibuat juga permintaan pengeluaran kas beserta bukti pendukung seperti nota ataupun invoice. Permintaan kemudian diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan aturan dan kelengkapan dokumen. Jika tidak sesuai, dikembalikan dengan ditandai dengan simbol N.
Jika sesuai, pemohon membuat bukti kas keluar atau BKK. Setelah BKK dibuat, pemohon mengirimkan BKK tersebut ke bagian kas untuk diproses pembayarannya. Selanjutnya, bagian kas menerima permintaan beserta BKK lalu memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen. Jika belum lengkap, dikembalikan dengan simbol N. Jika lengkap, proses dilanjutkan. Jika metode pembayaran adalah uang tunai, maka uang diserahkan kepada pemohon dan pemohon wajib menandatangani bukti penerimaan. Setelah itu, pemohon harus memberikan laporan pertanggungjawaban berupa nota, kwitansi, atau bukti transaksi lainnya. Bagian kas memeriksa apakah bukti tersebut valid dan sesuai. Jika ada ketidaksesuaian, dikembalikan untuk diperbaiki dengan simbol A. Jika benar dan lengkap, bagian kas memberikan cap lunas pada BKK. Terakhir, seluruh dokumen diarsipkan sebagai bukti pengeluaran dan proses dinyatakan selesai. Adapun dokumen masukan yang diterima yaitu permintaan pengeluaran kas yang diterima oleh bagian kas bersumber dari bagian utang yang berfungsi sebagai dokumen bukti rincian permintaan dana kas dengan media kertas, frekuensi setiap transaksi pembelian dengan bentuk lampiran A4. Selanjutnya, dokumen keluaran, yaitu nota penjualan, fungsinya sebagai bukti penjualan, sumbernya dari CV Makarindo Berkah Group, tujuannya untuk pelanggan, medianya kertas, frekuensinya setiap transaksi penjualan, dan bentuknya lampiran A4. Selanjutnya, perangkat lunak. Yang pertama, pengembangan sistem. CV Makarindo membuat software sendiri menggunakan Visual Studio dan MySQL sebagai database-nya. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka mampu secara teknis membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis makaroni. Sistem yang dibuat juga sesuai dengan workflow bisnis CV Makarindo seperti Microsoft Visual Studio 2010 dan MySQL. Yang kedua, tools dan sistem pemasaran. Untuk mencatat data secara fisik menggunakan spreadsheet tetapi diakui kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara sistem yang telah dikembangkan masih secara custom dengan kebutuhan kerja sehari-hari yang masih bergantung pada input manual seperti Microsoft Excel. Strategi pemasarannya terhadap penjualan produk Makarina seperti Power Sim Konstruktor yang membantu menggambarkan bagaimana perubahan harga, promo, atau cara distribusi yang mempengaruhi volume penjualan. Lalu belum cep. Dah. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Yang pertama ada permasalahan mendasar atau tantangan internal. CV Makarindo cenderung mendapatkan rekonsiliasi data yang sulit dan tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh data penjualan, pembelian, dan kas sering dicetak di tempat yang berbeda seperti buku nota, Excel, bahkan kertas, hingga memerlukan waktu yang sangat lama dan rentan salah. Selain itu, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas tidak bisa dihasilkan secara tepat dan real time, hingga pihak internal yang sering mendapatkan laporan lama setelah periode akuntansi berakhir, sehingga sulit untuk mengambil keputusan strategis yang tepat waktu dikarenakan keterlambatan pelaporan keuangan. Kurangnya pemisahan tugas, seringkali satu orang menangani banyak proses seperti menerima kas, mencatat transaksi, dan melakukan rekonsiliasi.
Hal ini meningkatkan resiko kecurangan atau fraud dan kesalahan yang tidak terdeteksi diakibatkan kontrol internal yang lemah. Selanjutnya, ada teknis dan sumber daya. Permasalahan pokok CV Makarindo adalah tidak adanya sebuah sistem yang terintegrasi, akurat, dan andal untuk mencatat, memproses, dan melaporkan informasi keuangan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, SDM, dana, dan teknologi. Lemahnya kontrol internal juga berakibat pada ketidakefisiensian operasional, lambatnya pengambilan keputusan, dan tingginya resiko kesalahan serta kecurangan. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama, tingkatkan kontrol dan efisiensi. CV Makarindo harus memperkuat pengawasan internal dan mengintegrasikan bagian operasional dengan memisahkan tugas staf dan pemilik sehingga menciptakan check and balance sederhana yang sangat efektif dan mencegah kecurangan dan kesalahan. Pengelolaan persediaan dengan sistem digital akan membantu dalam pemanfaatan modul inventory atau persediaan di software yang sudah dipakai. Setiap barang masuk dan keluar harus dicatat di software. Lalu kelola piutang dengan sistem aplikasi menggunakan fitur laporan piutang usaha di software. Setiap minggu filter laporan berdasarkan piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Lalu yang kedua, stabilan fondasi. Menghentikan kebocoran data, meminimalisir kesalahan, dan mendapatkan data keuangan yang lebih bisa dipercaya. CV Makarindo disarankan memusatkan pencatatan dengan software akuntansi sederhana seperti Accurate Online, Jurnal by Mukari, atau Buku Warung. Harganya hanya setara beberapa puluh ribu hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Jauh lebih murah daripada biaya kesalahan dan inefisiensi. Membuat prosedur tetap yang wajib dengan aturan. Satu sumber input seperti setiap penjualan harus langsung dibuatkan faktur atau invoice dari software. Setiap pembelian harus langsung dimasukkan sebagai buku pengeluaran di software, dan seluruh transaksi keluar masuk kas, baik tunai maupun bank, harus dicatat di software lalu memastikan software cloud. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem Informasi Akuntansi atau CIA pengeluaran kas pada CV Makarindo Berkah Group Jember ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih bersifat manual dan belum terintegrasi sehingga proses pencatatan, pemeriksaan, hingga pelaporan keuangan sering memakan waktu lama, rentan terjadi kesalahan, dan sulit direkonsiliasi. Meskipun perusahaan telah menerapkan prosedur dasar pengeluaran kas seperti pembuatan bukti kas keluar, pemeriksaan dokumen, otorisasi, serta pengarsipan, namun beberapa tahapan masih belum sesuai standarnya, terutama karena kurangnya verifikasi dokumen dan adanya rangkap fungsi antar bagian yang melemahkannya kontrol internal. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta belum adanya sistem akuntansi yang modern menjadi penyebab utama lemahnya efektivitas dan efisiensi proses pengeluaran kas. Baik, itulah rangkaian penjelasan dari kami mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada CV Makarindo Berkah Group Jember. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Kami bertiga, saya Mirana Mria Putri dan rekan-rekan saya Septia Dwi Wayan Putri dan Zaskia Fitri Nuraini dari kelompok 6, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.